sahabat Komisi KKS KAM, jumpa lagi bersama kami dalam Katekese Awam Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Apa kabar Anda? Semoga kita semua tetap sehat dan bahagia sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Secara sedang belajar di bangku sekolah, selamat menjalani tahun pelajaran yang baru ya. Himpunlah kembali jiwa dan semangatmu untuk bersekolah. Jangan tinggalkan pada aktivitas liburan yang kamu lakukan. Oke? Tahukah Anda, ada satu hal yang rasanya hampir tidak mungkin kita lepaskan dari kehidupan kita saat ini. Apa itu? Media sosial. Semua orang dari segala lapisan, tua, muda, pria, wanita, nyaris seluruhnya berinteraksi di media sosial. Apalagi media sosial saat ini ada dalam genggaman bersamaan dengan hadirnya handphone berinternet. Pentingkah media sosial? Apakah ada ajaran kitab suci tentang media sosial? Kita akan membahasnya kali ini. Saya Megaria Tampu Bolon dan rekan saya Marulam Nenggolan. Inilah Katekese Awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, pekan kedua Juli 2025. Gereja Katolik menyambut baik kemajuan teknologi dan informasi, terutama media sosial. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, dekrit tentang upaya-upaya komunikasi sosial, Inter Mirifica, dikatakan, di antara penemuan-penemuan teknologi yang mengagumkan, yang terutama pada zaman sekarang, berkat perkenan Allah, telah digali oleh kecerdasan manusia dari alam tercipta, yang oleh Bunda Gereja disambut dan diikuti dengan perhatian istimewa untuk menyalurkan segala macam berita dan gagasan. Artikel 1. Kitab suci melukiskan Allah adalah Allah yang komunikatif. Ia menyampaikan gagasan keselamatannya melalui para nabi. Dalam Yeremia 1 ayat 9 misalnya dikatakan, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu untuk diteruskan kepada umat. Puncaknya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Media sosial mengacu kepada sarana dan bentuk komunikasi massa, di mana pengguna secara aktif berpartisipasi dalam memproduksi dan menyebarkan pesan. Berbeda dengan media arus utama yang berada di bawah kendali para pewarta dengan filter ketat. Media sosial memberi ruang seluas-luasnya kepada siapa saja untuk menyiarkan apa saja tanpa harus melalui saringan ruang redaksi. Hadirnya media sosial akhirnya menjadikan semua orang dapat menjadi pewarta. Dalam bahasa rohani, setiap orang kini bisa menjadi nabi. Berkat media sosial, banyak paroki, komunitas, dan individu Kristiani lebih leluasa melakukan pewartaan Injil, pendalaman iman, dan pengajaran moral. Ternyata di tengah dunia yang semakin sekular, media sosial justru membuka jalan untuk menghadirkan terang Kristus lebih luas dan lebih cepat, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya sulit dijangkau. Perintah Tuhan Yesus kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Kini menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Media sosial juga meningkatkan kreativitas manusia, seperti Tuhan kehendaki sejak penciptaan. Melalui media sosial, kita dapat berkarya mengembangkan bakat. Banyak seniman, penulis, dan pelaku usaha lahir dan berkembang melalui platform digital. Media sosial memantik tumbuh dan berkembangnya talenta yang Tuhan berikan dan harapkan sebagaimana disampaikan dalam perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Karunia yang Tuhan berikan bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dikembangkan dan dibagikan. Lebih hebat lagi, banyak komunitas rohani atau perkumpulan doa secara online di media sosial seperti TikTok
YouTube, Facebook, dan Instagram. Orang-orang dengan minat yang sama berkumpul bersama secara daring, lalu mengisinya dengan doa, sharing rohani, dan pengajaran iman. Tuhan hadir dalam dunia maya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Media sosial sebagai buah kemajuan teknologi memang dimaksudkan untuk menghubungkan manusia. Namun kini, ketika digunakan secara tidak tepat, media sosial justru menjauhkan manusia dari dirinya sendiri, sesama, dan Allah. Studi membuktikan intensitas penggunaan media sosial berkolerasi dengan meningkatnya gejala kecemasan, depresi, dan perasaan tak berharga. Ketika media sosial bukan lagi sekedar alat, tetapi menjadi pusat hidup, maka yang terjadi adalah kerusakan mendalam pada pribadi manusia. Manusia fokus pada hal-hal duniawi. Terkait hal ini, kitab suci mengingatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Media sosial seringkali memindahkan pusat perhatian manusia dari relasi sejati ke ilusi relasi. Notifikasi, komentar, dan like memberikan rasa senang sesaat yang menimbulkan rasa puas dan ketagihan. Ini membentuk pola perilaku kompulsif yang membuat seseorang terus-menerus mengecek gawai, walau tanpa alasan yang jelas. Ketergantungan ini menciptakan kebisingan batin yang terus-menerus, sehingga kehilangan kemampuan untuk tenang, merenung, dan fokus pada hal-hal esensial dalam hidup. Media sosial itu bersifat adiktif. Ketika pikiran terus diisi dengan notifikasi dan distraksi, manusia kehilangan kepekaan akan suara ilahi. Kitab suci menegaskan pentingnya keheningan dan ketenangan batin. Dalam Yesaya 30 ayat 15 ditulis, dalam bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesus sendiri sebelum memulai pelayanan besarnya selalu mengasingkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Lihat Lukas 5 ayat 16. Bagaimana kita bisa meneladani hal ini jika setiap saat jari dan mata kita terpaku pada layar? Media sosial sering mengarahkan manusia pada pencarian eksistensi semu. Mereka menampilkan citra ideal yang belum tentu mencerminkan realitas hidupnya. Setiap momen hidup harus ditampilkan pada status baru di setiap akun media sosial supaya dilihat orang. Manusia hidup bukan lagi untuk menjadi berkat, tetapi untuk mendapatkan pengakuan. Inilah bentuk baru narsisme spiritual yang pengkhotbah sebut sebagai kesia-siaan belaka. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Pengkhotbah 1 ayat 3. Ironisnya, media sosial yang dirancang untuk mempererat relasi justru berkontribusi besar pada kerusakan hubungan antar manusia. Banyak orang kini lebih nyaman mengobrol lewat pesan instan daripada berbicara langsung. Makan bersama menjadi momen selfie. Beribadah atau rekreasi pun seringkali terganggu oleh keinginan untuk membagikan pengalaman, bukan menghayatinya. Orang sibuk menjalin kontak dengan orang yang jauh di seberang, tetapi lupa dengan mereka yang ada di sebelahnya. Relasi menjadi dangkal.
Rasul Paulus sudah mengingatkan gejala ini dalam suratnya kepada Timotius. Jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Kepedulian terhadap keluarga adalah kewajiban moral dan iman. Tidak peduli pada keluarga berarti menyangkal iman Kristen itu sendiri. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Media sosial akhirnya membuat manusia jauh dari makna penciptaan. Tidak lagi dibangun relasi sejati dengan Allah, sesama, diri sendiri, dan seluruh ciptaan. Pusat nilai manusia kini terletak pada popularisme di media sosial. Ini adalah bentuk baru dari penyembahan berhala, bukan kepada patung kayu atau emas, tetapi kepada rekayasa dunia maya. Pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma 1 ayat 21-22. Media sosial pada dasarnya adalah alat. Ia bisa digunakan untuk mendukung pewartaan, pendidikan, dan relasi. Namun, ketika alat ini menguasai manusia dan membentuk cara pandangnya terhadap diri dan dunia, maka yang terjadi adalah kehancuran spiritual. Oleh karena itu, diperlukan sikap batin yang waspada dan bijaksana. Kitab suci mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dan dalam keheningan yang membuka ruang bagi Allah bekerja dalam diri kita. Kita dipanggil kembali kepada jati diri yang sejati. Lantas, bagaimana media sosial harus kita perlakukan agar tidak merusak jati diri kita sebagai ciptaan Allah yang paling luhur? Sikap bijak apa yang harus kita latih dalam diri kita masing-masing agar mampu mengendalikan media sosial dan bukan sebaliknya dikuasai oleh buatan tangan manusia itu? Kita akan melanjutkan pembahasannya pada Katekesi Awam Pekan keempat Juli 2025. Akhir kata saya Megaria Tambu Bolon dan rekan saya Marulam Nainggolan. Sampai jumpa di ruang Katekesi Awam berikutnya. Horas Majua-jua Yahoo.